Di sini kami akan menjelaskan tentang toleransi dalam bermedia sosial. Abstrak. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersifat atau bersikap menghargai pendirian, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Media sosial seakan-akan menciptakan interaksi tanpa batas, ruang maupun waktu. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia. Pada dasarnya, meningkatnya penggunaan media sosial di era normal baru ini diharapkan bisa mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ini jauh berbanding terbalik. Media sosial dijadikan sebagai tempat untuk mengadu domba serta menyebarkan berbagai macam isu yang menyebabkan perpecahan antara masyarakat Indonesia. Banyak sekali sifat masyarakat yang intoleransi terjadi dalam kegiatan bermedia sosial, sehingga menimbulkan perpecahan antara masyarakat Indonesia. Pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri antara berbagai macam suku, ras, agama, dan juga etnik, sehingga menjadikan negara kita sebagai negara multikultural. Sayangnya hal itu juga yang menjadikan Indonesia rentan terhadap konflik antar suku, ras, maupun agama. Faktor utama munculnya konflik tersebut terjadi karena penyebaran berita hoaks dan juga ujaran kebencian yang ada di media sosial. Sifat etnosentrisme atau biasa disebut dengan kecenderungan seseorang untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka sendiri. Sifat tersebut bila mendarah daging akan menjadi penyebab utama munculnya berbagai macam perselisihan. Pengertian etnosentrisme menurut para ahli. Yang pertama, Dayaksini dan Yuniarti 2004. Menurutnya, etnosentrisme adalah sikap dalam melihat dan melakukan interpretasi terhadap seseorang ataupun kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang ada pada budaya sendiri. Yang kedua, Purwati mengartikan sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri merupakan pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar kelompoknya sendiri. Yang ketiga, KBBI, sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, Wikipedia, penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Pembahasan toleransi dalam bermedia sosial. Seperti yang telah disampaikan pada pendahuluan di atas, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku, ras, agama, dan etnik. Sangat dibutuhkan sekali sikap toleransi satu sama lain. Dalam bermedia sosial pun, sikap toleransi harus digunakan. Karena dengan bermedia sosial, berita sangat mudah untuk menyebar di berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi, media sosial bukan hanya tentang hal yang negatif. Dengan adanya media sosial memudahkan manusia dalam berinteraksi jarak jauh. Berbagai informasi bahkan sebagai tempat untuk berdiskusi online. Banyak hal positif juga yang dapat kita rasakan dalam melakukan kegiatan bermedia sosial. Sudah selayaknya kita menjadi masyarakat yang cerdas dalam bermedia sosial dan menerima informasi harus dicek kebenarannya terlebih dahulu. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan toleransi dalam bermedia sosial. 1. Kenali diri sendiri. 2. Pahami perbedaan. 3. Jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. 4. Berpikir secara bijaksana. 5. Posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Dampak positif dalam bermedia sosial. Pengguna media sosial sungguh sangat beragam, mulai dari anak-anak kecil hingga lansia pun menggunakan media sosial. Dalam bermedia sosial, aspek positif yang terjadi pada masyarakat salah satu contohnya adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas jaringan bisnis maupun pergaulan. Jarak antara waktu sama lain bukan lagi menjadi suatu permasalahan yang serius. Dampak negatif dalam bermedia sosial. Dari begitu banyak dampak positif yang ditimbulkan oleh media sosial, ternyata dalam bermedia sosial juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah banyak masyarakat saat ini mulai kecanduan terhadap internet yang mana berakibat buruk terhadap lingkungan sekitar. Contohnya interaksi antar muka semakin menurun yang artinya menjauhkan yang dekat dan juga sebaliknya. Dengan adanya media sosial juga masyarakat sangat sekali rentan terhadap pengaruh berita-berita yang belum pasti kebenarannya atau bisa dibilang hoak. Yang mana ketika kita bermedia sosial, kita harus sadar bahwa kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keberagaman yang negara kita miliki, agar negara kita tetap mempunyai kondisi yang rukun. Dengan kondisi yang rukun mengurangi kemungkinan terjadi perselisihan antara masyarakat Indonesia. Kesimpulan, jadi dari berbagai penjelasan di atas yang sudah diberikan dan juga dipaparkan, kita dapat mengambil poin betapa pentingnya menghargai satu sama lain dan keberagaman yang negara kita miliki. Suatu perbedaan bisa berjalan dengan harmonis jika di dalamnya terdapat jiwa toleransi yang sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.